Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Mathematics Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Dalam kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai persamaan linier satu variabel. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Memahami pengertian persamaan linier satu variabel. 2. Mengidentifikasi bentuk persamaan linier satu variabel. Dan 3. Menghitung dan menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan linier satu variabel? Perhatikan kalimat-kalimat matematika berikut. 1. X ditambah 9 sama dengan 17. 2. 2Y dikurang 9 sama dengan 21. Yang ketiga, 3A per 4 ditambah 6 sama dengan 5. Yang keempat, 2P dikurang 4 sama dengan 5P ditambah 12. Kalimat matematika di atas menggunakan tanda hubung sama dengan, kalimat tersebut disebut persamaan karena dia menggunakan tanda hubung sama dengan. Lihat di sana sudah dilingkari. Selanjutnya, masing-masing persamaan di atas hanya memiliki satu variabel, yaitu yang pertama ada X, yang kedua itu ada Y, yang nomor 3 itu ada A, dan yang keempat itu ada P. Persamaan seperti ini disebut persamaan dengan satu variabel. Sudah ditandai dengan lingkaran biru. Selanjutnya, tiap variabel pada persamaan di atas berpangkat 1. Dalam aljabar, pangkat 1 boleh tidak ditulis. Persamaan demikian disebut persamaan linier. Ini ya. Y, A, dan P itu memiliki pangkat 1. Maka, kalimat matematika di atas merupakan persamaan linier satu variabel. Mengidentifikasi bentuk PLSV atau persamaan linier satu variabel. Manakah yang merupakan PLSV? Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana yang satu adalah 3X ditambah 4 sama dengan 10. Ini merupakan PLSV karena memenuhi syarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, bukan PLSV karena dia memiliki tanda hubung kurang dari, persamaan sama dengan penghubungnya. Yang ketiga, ini juga bukan PLSV karena berpangkat 2 untuk variabel P-nya. Yang keempat, ini merupakan PLSV dengan satu variabel ya, Y variabelnya. Dan yang kelima, itu bukan merupakan PLSV karena dia memiliki 2 variabel, X dan Y. Oke, untuk persamaan linier satu variabel, di sini ada 5X ditambah 2 sama dengan 3X ditambah 8. Dengan 5X tambah 2 itu merupakan ruas kiri. Dan 3X ditambah 8 itu merupakan ruas kanan. Dengan penghubung sama dengan. Itu untuk bentuk PLSV. Selanjutnya, kita menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Adapun metode penyelesaian persamaan linier satu variabel ini ada 3 cara. Yang pertama dengan substitusi atau mengganti nilai. Ini sudah kita belajar pada bab sebelumnya. Yang kedua, dengan menambah, mengurang, mengalihkan, atau membagi pada kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, dengan memindahkan atau mengelompokkan masing-masing ruas. Yang pertama, dengan substitusi atau mengganti nilai. Contoh, di sini ada tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, ada X ditambah 7 sama dengan 15. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 8. Mengapa X sama dengan 8? Karena 8 ditambah 7 itu sama dengan 15. 8 tambah 7 adalah 15, maka 15 sama dengan 15. Benar. Ya.
Terus yang kedua, 23 dikurang A sama dengan 9. Penyelesaiannya A sama dengan 14. Mengapa demikian? Ya, karena kita lihat pembuktiannya, 23 dikurang 14 itu sama dengan 9. Maka jawabannya benar, A sama dengan 14. Yang ketiga, 2P ditambah 1 sama dengan 11, di mana penyelesaiannya adalah P sama dengan 5, karena pembuktiannya 2 dikali 5 tambah 1 sama dengan 11. 2 kali 5 itu 10, ditambah 1 sama dengan 11. 10 tambah 1, 11. Maka 11 sama dengan 11. Benar. Yang keempat, 2Y dikurang 3 sama dengan 13. Untuk penyelesaiannya, yaitu Y sama dengan 8. Karena pembuktiannya 2 kita kalikan dengan 8, dikurang 3 sama dengan 13. 2 kali 8, 16. Dikurang 3 sama dengan 13. 16 dikurang 3 adalah 13. 13 sama dengan 13. Itu benar. Persamaan itu artinya antara ruas kiri dengan ruas kanan itu benar. Maka kita cari pengganti nilai Y-nya. Jadi seperti nomor 1 tadi, X ditambah 7 sama dengan 15. Angka berapakah ketika kita jumlahkan dengan 7 menghasilkan angka 15? Didapatkanlah 8. Lalu 23 kita kurangkan dengan A sama dengan 9. 23 kita kurangkan angka berapa, itu menghasilkan angka 9. Maka 23 kita kurangkan dengan 14. Hasilnya adalah 9. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Yang ketiga, ya, ketika kita kalikan lalu kita jumlahkan, 1 menghasilkan angka 11. Maka didapatkan 5. Next, yang kedua. Dengan menambah, mengurang, mengalihkan, atau membagi pada kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh soal, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. X ditambah 9 sama dengan 21. Kita selesaikan yang pertama. Penyelesaiannya adalah X ditambah 9 dikurang 9 sama dengan 21 dikurang 9. Mengapa dikurang 9? Karena kita akan menghilangkan 9 yang ada di ruas sebelah kiri. Di mana kita akan fokus ke angka yang di dekat dengan variabelnya. Jadi, lihat variabelnya. Di sini ada X dan angka 9. Maka ketika dia positif, maka kita kurangkan dengan 9. Ketika di sini negatif, maka akan kita jumlahkan dengan 9. Jadi kebalikan ya. Kalau positif, maka akan kita berikan negatif di sini. Ketika negatif, maka dia akan positif. Lalu, ruas kiri kita kurangkan dengan 9. Ruas kanan juga harus dikurangkan dengan 9 ya. Nah, karena dia pada kedua ruas dengan bilangan yang sama. X sama dengan 12. Jadi 9 dikurang 9 habis ya, atau 0. 21 dikurang 9 adalah 12. Maka X-nya sama dengan 12. Kita buktikan 12 ditambah 9 sama dengan 21. Maka 12 tambah 9 adalah 21. Sama ya, berarti dia benar. X-nya sama dengan 12. Itu untuk pembuktiannya. Yang selanjutnya, 15 ditambah A sama dengan 8. Dengan penyelesaiannya, kita fokus ke angka yang berada di sebelah variabel. Di mana variabel ini terdapat di ruas kiri. Jadi bukan tergantung dengan besar kecilnya angka, tetapi kita melihat angka yang ada di sebelah variabel. Maka di sini ada angka 15 dengan 8. Maka yang kita ambil adalah angka 15. Karena 15 ini plus atau positif, maka akan kita kurangkan dengan 15. Kebalikan dari positif negatif. Maka 15 kurang 15 ditambah A. 8 juga akan kita kurangkan dengan 15. Karena ruas kiri dengan ruas kanan itu harus dikurangkan dengan angka yang sama. Maka 15 kurang 15 adalah 0. Sisa A sama dengan 8 dikurang 15 adalah negatif 7 atau min 7. Maka untuk pembuktiannya, kita masukkan 15 ditambah dikurang 7 sama dengan 8. 8 sama dengan 8. Maka benar. Karena ruas kiri dan ruas kanannya sama. Next, yang ketiga. Ada 2Y ditambah 4 sama dengan 18. Penyelesaiannya,
Yang pertama, yang kita dahulukan itu adalah yang konstanta atau angkanya yang berdiri sendiri. Yang mana angka berdiri sendiri yaitu 4. Oke. Kita fokus dengan angka 4 ya, karena dia letaknya di sebelah sini ya, dekat dengan variabel y. Akan kita hilangkan dengan cara mengurangkan 4. Jadi di sini plus, berarti biar dia hilang jadi kita kurangkan ya. Maka ruas kanan juga kita kurangkan dengan 4. Maka 4 dikurang 4 adalah 0. 2y sama dengan 18 dikurang 4 adalah 14. Ada 2y, di mana y ini atau variabel sebelah kiri ini ya, dia ditakdirkan hidup sendirian. Ya. Jadi ketika ada angka atau temannya, maka angka dan temannya itu, teman y-nya ini atau teman variabel ini harus kita pindahkan ke ruas kanannya atau ruas sebelahnya ya. 2y biar dia hilang, maka kita bagi dengan 2. Dan 14 akan kita bagi dengan 2. Karena sama-sama dibagi dengan 2. Ruas kiri dengan ruas kanan. Kenapa dibagi 2? Karena 2y itu artinya 2 dikali y. Kebalikan kali itu adalah bagi. Biar hilang ya. Jadi 2 bagi 2 itu 1 atau y. 14 bagi 2 adalah 7. Maka y sama dengan 7. Pembuktiannya boleh 2 dikali 7 ditambah 4 sama dengan 18. Kita ganti y-nya tadi dengan 7. 2 kali 7 adalah 14. 14 ditambah 4 sama dengan 18. Maka 14 ditambah 4, 18 sama dengan 18. Maka dia benar. Y sama dengan 7. Next, yang keempat. 3x dikurang 5 sama dengan 16. Kita akan fokus ke min 5 ya. Maka penyelesaiannya adalah min 5 kita jumlahkan dengan 5. Dan 16 juga kita akan jumlahkan dengan 5. Ya, karena di sini min atau kurang, maka di sini positif atau plus. 3x dikurang 5 ditambah 5 sama dengan 16 ditambah 5. Maka 3x min 5 ditambah 5 itu habis atau 0. 16 tambah 5 adalah 21. Maka 3x sama seperti ini tadi. Kita bagi dengan angka 3. 21 juga kita bagi dengan angka 3. Maka x sama dengan 7. Nah, 3 kali 7 adalah 21. Kita kurangkan dengan 5 sama dengan 16. 21 dikurang 5 adalah 16. 16 sama dengan 16. Maka benar, x sama dengan 7. Jadi untuk ini, itu adalah untuk membuktikannya bahwa jawaban kalian adalah benar. Selanjutnya, metode terakhir, yaitu dengan memindahkan atau mengelompokkan masing-masing ruas. Pada metode ini, ya, atau yang biasa disebut memindahkan ruas atau mengelompokkan ruas, ini lebih mudah dan lebih sering dipakai oleh orang-orang yang menyelesaikan pembelajaran matematika atau persoalan matematika pada persamaan linear satu variabel. Maka perhatikan dengan baik-baik. Syarat dan ketentuannya, yang pertama itu ketika positif atau tambah tandanya, maka ketika kita pindahkan, maka dia pindah menjadi negatif atau kurang. Yang kedua, ketika dia kali, kita pindahkan, maka akan menjadi bagi. Dan ketika pangkat, berubah jadi akar ketika kita pindahkan. Begitu sebaliknya. Jadi kalau kurang jadi tambah, tambah jadi kurang, kali jadi bagi, bagi jadi kali, pangkat 2 jadi akar, akar juga pangkat 2. Contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, di sini ada 4 soal juga. Penyelesaian yang pertama, di sini ada min 3x ditambah 14 sama dengan 32. Di sini saya ubah warna angkanya agar lebih dipahami ya, bisa dipahami. Oke, kita akan pindahkan posisi 14 ke ruas sebelah kanan ya. Oke, di sini min 3x sama dengan 32 dikurang 14. Ketika pindah,
letakkan dia di sebelah belakang. Yang di depan ini ketika pindah harus kita letakkan di belakang. Oke. Jadi min 3x sama dengan 32 dikurang 14. Maka min 3x sama dengan 32 dikurang 14 adalah 18. Min 3x itu artinya min 3 dikali x. Ingat, ketika kali berubah jadi bagi. Karena x harus sendirian, posisi variabel x itu harus sendirian, dia berdiri sendiri. Tidak boleh ada temannya. Maka x sama dengan 18 dibagi min 3. X sama dengan negatif 6. Ustaz, itu kok minnya tidak berubah? Dia tidak berubah karena yang kita ubah adalah perkalian, kita ubah menjadi bagi. Salah satunya. Terus yang kedua, karena posisi min 3x adalah satu suku, ya. Kecuali di sini dua suku. Yang ini yang kita dulukan. Berhubung dia satu suku, maka min 3-nya jadi bagi. Di sini ada 5P ditambah 49 dikurang 1 dikurang 3P. Penyelesaiannya kita lihat di sini. Oke, sudah diganti warnanya biar memudahkan. 5P akan kita ubah di sini jadi 3P-nya kita ubah ke atau kita pindahkan ke sebelah kiri. Min jadi plus 3P sama dengan satunya kita turunkan. 49-nya kita pindahkan dan kita letakkan di sebelah belakang. Positif jadi negatif 49. Maka 5P ditambah 3P adalah 8P sama dengan 1 dikurang 49 adalah min 48. P sama dengan min 48 dibagi 8. Ya, sama seperti ini ya. Jadi per 8 atau dibagi 8. P sama dengan min 6. Oke, paham ya? Min 48 bagi 8 adalah min 6. Min dibagi plus adalah min. Next, yang ketiga. Di sini ada 5M dikurang 12 sama dengan min 2M ditambah 16. Dimana biasanya Ustadz meletakkan variabel itu di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Maka 5M dikurang 12. 12-nya akan kita letakkan di sebelah kanan. Dan min 2M itu akan kita letakkan di sebelah kiri. Jadi akan kita kelompokkan. Maka 5M min 2M pindah ke sebelah kiri jadi plus 2M sama dengan 16. Min 12 pindah ke sebelah kanan menjadi plus 12. Kita jumlahkan 7M, 5 tambah 2, 7M sama dengan 16 ditambah 12 adalah 28. Maka M sama dengan 28 kita bagi dengan 7. M sama dengan 4. Next, yang terakhir. Ada 2x ditambah 5 sama dengan 12x dikurang 25. Di mana 2x ditambah 5, 5-nya sudah diwarnai dengan 12x karena akan kita pindahkan. Ya. 2x dikurang 12x positif berubah menjadi negatif sama dengan min 25. 5 akan kita pindahkan dan kita letakkan belakang. Jadi plus jadi min. 2x dikurang 12x adalah min 10x sama dengan min 30. Min 25 dikurang 5 min 30. Maka tinggal kita bagikan pindah ruas sama dengan min 30 per min 10 sama dengan 3. Cukup mudah kan? Sekarang giliran kalian untuk mengerjakan. Di sini ada satu soal dengan anaknya dan 2 soal dengan anaknya. Silakan dikerjakan. Matematika harus berlatih. Tanpa latihan, tanpa berlatih, tidak akan bisa. Thanks for watching. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.